Hai, aku Bumi. Jika dilihat dari permukaanku, katanya aku sangat luas sekali. Benarkah? Coba lihat kawanku yang lain. Bumi terlihat lebih besar daripada Merkurius, Venus, dan Mars. Ini Bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lebih besar. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter hanya sebesar ini bila dibandingkan dengan matahari. Apabila dibandingkan dengan Arcturus, matahari saja sudah terlihat sangat kecil, apalagi Bumi. Dengan perbandingan di atas, setidaknya kita menjadi sadar betapa kecilnya Bumi, apalagi kita sebagai penghuninya. Terbayang jelas jagat raya yang sangat besar. Pada skala-skala di atas, Bumi tidak terlihat lagi di sini, bahkan matahari hanya sebesar debu. Bumi saja yang menurut kalian besar ternyata hanya sedikit. Bagaimana kalian yang sangat kecil? Jadi, tidaklah pantas manusia berjalan di muka bumi ini dengan sombong terhadap sesama makhluk Allah. Apalagi berlaku sombong terhadap penciptanya, yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, maha besar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Firman Allah tadi menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Tidak disebutkan menjadi khalifah di planet Mars, Venus, Jupiter, bahkan manusia tidak diperintahkan untuk mencari planet lain untuk dihuni. Kita hanya diperintahkan untuk bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Nah, aku sudah punya apa yang kalian cari. Sebenarnya, pencarian planet itu dasarnya hanya mencari air di planet lain. Aku sudah punya lebih apa yang kalian cari. Hanya tinggal dipakai dengan benar, dan intinya harus disyukuri. Bukan hanya teori dan fakta ilmiah saja yang dapat diperoleh dari pendidikan geografi. Pengembangan karakter juga dibentuk, yaitu salah satunya dengan karakter religius dan cinta lingkungan. Sadar atau tidak, bisa terasa atau tidak, tapi inilah fakta. Dan inilah kata mereka. Menurut saya, kan pelajaran geografi itu mayoritasnya
membahas tentang kejadian-kejadian alam, misalkan pembentukan gunung, pembentukan sungai, lalu beragam-beragam jenis-jenis awan seperti itu. Ada juga tentang tata surya. Nah, di sana khususnya untuk pembentukan nilai religiusnya, mungkin siswa dari manfaat dari pembelajaran geografinya saat siswa itu sudah mengetahui, oh ternyata pembentukan gunung itu seperti ini, pembentukan sungai itu seperti ini, ternyata jenis-jenis awan tuh banyak, terus ternyata ada banyak gunung-gunung berapi misalkan yang banyak bisa menghasilkan untuk dijadikan untuk penghasilan buat orang tersebut, sehingga dia itu memiliki rasa bersyukur kepada Tuhannya. Lalu dari tata surya misalkan dia kan mengetahui, oh ternyata bukan cuma bumi aja, tata surya itu misalkan ada planet-planetnya, ada mataharinya. Setelah matahari ada setelah matahari misalkan ada yang lebih besar dari mataharinya gitu, ternyata dia itu tidak posisinya itu sangat kecil gitu, banyak yang lebih lagi di antara dia itu. Jadi dia orang tersebut bisa bersyukur kepada Tuhan gitu. Ternyata tidak boleh sombong atau angkuh, ternyata banyak yang lebih tinggi derajatnya. Pendidikan geografi khususnya untuk pengaruhnya bagi siswa, khususnya pengaruh di bidang religius adalah seperti yang kita ketahui, geografi itu kan belajar tentang segala yang ada di muka bumi ini, dari bumi, langit, terus segalanya. Dan kalau misalnya geografi itu ngejelasin tentang satu teori aja, misalnya tentang hujan atau apa, hujan tuh kayak gini loh. Ternyata nanti pas si anak buka Quran misalnya, di sana tuh ada kalau misalnya Tuhan tuh menciptakan hujan tuh diarak sama angin ke sini, terus turun, terus bisa nemuin tumbuh-tumbuhan. Jadi ilmu geografi itu dapat memperkuat keyakinan atau agama seseorang gitu. Dari apapun agama mereka, ilmu geografi, ilmu bumi, ilmu apapun itu bisa memperkuat dan meyakinkan mereka bahwa itu tuh emang benar-benar ada. Terus yang cinta lingkungan nih? Cinta lingkungan. Karena geografi belajar lingkungan juga, jadi gini, saat seseorang itu belajar geografi, misalnya contoh kecil, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, nanti kalau misalnya kita belajar geografi, nanti tuh dari buang sampah sembarangan tuh nggak langsung jadi banjir. Ternyata nanti tuh ada proses-prosesnya dulu, kenapa bisa jadi banjir, kayak gini-gini. Jadi cinta lingkungan tuh dari hal-hal kecil sebenarnya, nggak usah terlalu dari hal besar sampai bisa menyebabkan apa, tapi dari hal kecil pun geografi bisa buat anak-anak itu cinta lingkungan.